Alhamdulillah pada kesempatan hari ini atau pada sore ini tepat atau lebih dari jadwal ya. Dari jadwal itu jam 6 sudah mulai. Namun barusan ada sedikit kendala teknis ya. Jadi agak ngaret. Mohon untuk dimaklum. Baik, sebelum itu eh, perkenalkan dulu. Saya Abdul Ghani Hambali sebagai ketua pelaksana, bisa disebut sebagai ketua pelaksana penerimaan santri baru, dan di samping saya beliau adalah pembina Pondok Putra Tatang Kurnia, Ustadz Tatang Kurnia. Beliau asli orang sini, asli orang Tanjung Kerta. Kalau saya sendiri dari Tanjung Sari. Nah, dilihat dari daftaran santri baru sudah banyak ya, sudah ada yang dari Tanjung Sari. Alhamdulillah itu inilah satu kaum lah sama saya gitu dari Tanjung Sari. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun kalau di sini cuaca sedang hujan, nah mudah-mudahan dalam keadaan seperti ini selamanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa kita selalu sehat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam situasi saat ini yang ya kita tahu bersama bahwa banyak yang positif gitu ya, yang positif corona. Mudah-mudahan kita yang bergabung khususnya umumnya Kabupaten Sumedang, Indonesia dan seluruh dunia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga corona ini secepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas rutinitas kita seperti biasanya. Oke, supaya tidak berlarut-larut, kita akan buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang sudah gabung ini sudah berapa orang ini? Admin udah 22 orang ya. Udah 22 orang, 23 yang sudah bergabung. Alhamdulillah ini semuanya calon santri dan juga diwakili oleh orang tuanya ya. Oke, boleh untuk para peserta silakan untuk dicek dulu suaranya, barangkali suara ini terdengar jelas apa bagaimana? Silakan. Atau ada kerabat-kerabat? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Jelas. Oke. Jelas. Jelas. Oke. Jelas. Gak apa-apa kalau dinyalakan aja itu kameranya, dimakan supaya nanti terlihat keadaan atau situasi di ininya di rumahnya. Silakan, gak apa-apa di on kamera juga. Oke. Dalam kesempatan kali ini kami sengaja mengadakan join di Meet ya, supaya berencana untuk ibu-ibu atau bapak-bapak atau calon santri ingin bertanya lebih lanjut tentang Darul Hikmah, bisa lewat acara Meet ini, acara sapa menyapa calon santri baru ini. Barangkali ada yang masih kebingungan atau ya seputar Darul Hikmah itu ada apa, sehingga tertarik ke sini, bisa langsung ditanyakan di acara saat ini. Kemudian nanti juga akan ditanyakan kesan dan alasan kenapa memondokkan atau ingin di pesantren, ingin berangkat ke pesantren Darul Hikmah. Alasannya nanti akan ditanya. Silakan, barangkali ini ada sambutan dulu dari Ustadz tentang barangkali untuk menyapa ibu-ibu, bapak-bapak dan calon santri baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah.
Terima kasih Agani, rekan saya, jajaran pengurus sama, dan ahlan wa sahlan fi hudurikum yang hadir di acara penyambutan mungkin, atau bisa jadi sharing pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin kami juga selaku pengurus yang ada di pondok pesantren akan memaparkan beberapa hal yang memang harus dipersiapkan. Banyak hal-hal yang memang harus disiapkan dari segi mental, dari segi harta, dan segi yang lainnya. Mungkin Agani saya akan memaparkan dari berbagai program unggulan yang memang dari awal, karena awaliyah itu jadi Agani dari awal saya sangat senang melihat pendaftar yang memang antusias dari gelombang pertama ini, memang dengan kuota terbatas di pondok pesantren. Kebetulan pada tahun ini hanya 300. Ya. Jadi dari yang pendaftar gelombang pertama ini mungkin saya acukan luar biasa, memang antusias dari pendaftar-pendaftar yang luar biasa, sehingga tidak ingin mungkin ketinggalan dari yang lainnya. Perlu Bapak Ibu ketahui dan adik-adik yang ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya yang hadir di live ini. Untuk anak awaliyah tersendiri, kebetulan nanti untuk awalnya itu sebutan istilah para awaliyah itu santri yang baru. Jadi di pesantren ini ada beberapa tingkatan. Yang nanti tingkatan itu ada idadiyah, ada awaliyah, ada ustos, dan kuliah. Kemudian ada ma'had ali, dari memang anak-anak yang kuliah. Gitu. Jadi jajaran-jajaran para pengurus. Jadi untuk klasifikasinya bagaimana? Jadi yang memang awal itu adik-adik nanti akan masuk di tahap pengetesan. Memang ada awaliyah, yang awal itu ada masuk di kategori awaliyah dan kategori idadiyah. Kalau idadiyah itu memang fokus terhadap anak-anak yang notabene belum bisa membaca Al-Quran, terutama masih ya itu. Jadi kami memang bukan mengasingkan lah dalam artian, tapi orang tua tuh banyak yang bertanya, Ustadz, ini anak saya belum bisa apa-apa, tapi tolong dong bimbing Al-Qur'annya. Jadi memang supaya lebih fokus, kami mungkin jajaran pengurus juga membimbing. Jadi adik-adik nih yang hadir di sini jangan minder dalam artian abdi mah tak senantiasa ngawas Al-Qur'an, pujen-pujen karena kita Al-Qur'an kita acan lancar. Nanti insya Allah diarahkan dulu. Nanti masuk ke idadiyah dan awaliyah. Memang di pesantren Darul Hikmah ini yang digembor-gemborkan atau difokuskan itu kitab salam. Tetapi tidak menutup kemungkinan kemarin juga kan Ajujun yang memang pengurus yang sekarang meneruskan jejak langkahnya. Ajujun, Ayusa itu memang Ajujun sudah 11 Juz. Jadi maksudnya kalau tahfidz Quran ke pengembangan diri, tapi memang ada yang membimbing gitu. Insya Allah nanti juga ada yang membimbing, ada yang memang di sini juga ada yang kemarin saja yang di acara Muharram itu wisudaan kan, ada ya wisuda dan 30. Ya, sehingga adik-adik memang nanti ada yang bisa memilih ada Al-Quran atau kitab kuning. Nah, oleh karena itu untuk awaliyah nih atau idadiyah nanti calon-calon adik-adik semuanya, untuk awal datang tuh saya memang harus benar-benar kadang gini agak nih, aduh kumaha ya naon udah dicana. Nah, apa saja sih yang harus dibawa gitu? Biasanya kan jadi pertanyaan dari kepo lah gitu. Adik-adik saya sarankan karena mungkin dari pengalaman
Yang pertama pakaian itu harus dinamai semua. Ya, betul. Gitu. Karena banyak orang, jadi takutnya tertukar atau gimana gitu ya. Saya tidak bisa menjamin adik-adik, pengurus kan terbatas lah. Kalau jumlah pengurus hanya 40, seumpamanya santrinya sampai 800, seumpamanya atau 700 gitu. Dengan kondisi baju yang sama. Ya, baju yang sama gitu. Semua adik-adik bajunya dinama-nama. Nah, bisa di kerah, bisa di bawah, itu di bawah ini. Jadi pokoknya ini nama, contoh Agung, pemilik Agung gitu. Ya. Jadi memang tidak di luar, bisa di dalam, di sebelah inilah. Ini memang mengantisipasi kehilangan. Itu yang pertama. Jadi masalah pakaian juga ini menjadi sebuah ujian adik-adik. Ini banyak orang tua santri ngeluh, Ustadz, abdi mah tos meser sendal sabarhari. Sering beli tapi hilang wae, terus pakaian nih tertukar. Jadi memang itu yang harus dipersiapkan. Kami tetap ada perhatian, cuman adik-adik juga mungkin harus benar-benar menjaga dalam artian berusaha. Baik, Atang, ini barusan disinggung tentang program unggulan, barangkali para hadirin atau yang menyaksikan di Meet ini ingin mengetahui program unggulan di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Kalau program unggulan itu yang memang khusus untuk pondok pesantren tersendiri, nanti akan difokuskan. Yang pertama, ada yang memilih Al-Quran, itu hafalan. Ada yang memilih kitab salaf. Memang ada pengembangan diri yang memang itu menjadikan menonjolkan diri kita. Di samping kita mengaji, di luar itu juga kita melatih kemampuan. Ada futsalnya, ada voli. Itu memang kalau dalam olahraga, tapi kalau seninya itu pengembangan pidato, kaligrafi, dan alhamdulillah setiap pengembangan itu harus mungkin Darul Hikmah yang terbaik menurut saya. Dari kaligrafi sudah menjadi juara. Alhamdulillah sudah provinsi sudah juara 1 tingkat nasional, dan Andro juara nasional. Dan saya itu menjadikan sebuah mungkin motivasi lah untuk semua adik-adik yang hadir di sini nanti bisa memilih mana sih yang adik-adik mampu gitu. Kalau mampunya dalam berbicara silakan gitu. Pidato. Melatih kita untuk berbicara di depan gitu. Kemudian nih memang dari orang tua itu takut banyak pertanyaan itu dari keuangan. Biasanya dalam keuangan saya menjelaskan dulu sedikit. Takut ada salah paham, kok Darul Hikmah sangat mahal. Justru saya jelaskan Darul Hikmah itu sangat murah. Per bulan itu hanya 380. Tanpa ada uang bangunan, tanpa ada uang SPP, tanpa ada hal apapun. Itu rinciannya itu kan tidak dibayar awal. 380 itu 300 untuk makan, 50 untuk seharian, dan 30 itu kebutuhan minum. Karena memang di kabilah itu disediakan galon-galon yang memang sudah terisi. Jadi ada maaf ya, singgung dulu ini karena tadi dibahas tentang minum. Jadi di Darul Hikmah alhamdulillah sudah memproduksi air sendiri yang dinamai dengan RO Darul Hikmah, itu ada di depan kami ini. Tersedia ukuran kecil dan ukuran besar, dan ada ukuran galon kecil. Nah, ada ukuran yang galon besar juga ada yang sering dikonsumsi di rumah-rumah. Ini manfaat RO sendiri. Maaf ya. Sekarang baik sekali apalagi di Pondok Pesantren Darul Hikmah ini khususnya air RO diambil dari sumber mata air yang terjamin. Di samping itu juga alhamdulillah dan masya Allah luar biasa sekali, air sumber Darul Hikmah semuanya yang dipakai mandi, yang dipakai wudhu, yang dipakai nyuci, apalagi yang dipakai minum, ini sudah dicampuri dengan air Zam-Zam yang sengaja oleh Kiai didoakan, dibawa tawaf, dibawa haji, dibawa umroh dan sebagainya. Di samping itu juga setiap harinya didoakan oleh seluruh santri yang insya Allah soleh-soleha. Rek teu barokah kumaha atan air RO. Jadi memang
ini jadi sebuah doa juga mungkin. Iya, Jadi alhamdulillah. itu 30.000 itu Agani saya kembali itu anak itu minum sepuasnya dalam Minum satu bulan. sepuasnya. Jadi memang ada di kabilahnya masing-masing. Oleh karena itu 380 itu per bulan Agani. 380 per Kalau bulan. memang anaknya mungkin hebat, suka puasa atau Ya. memang bisa jadi orang tua Lebih itu ngirit. lebih ngirit, gitu, lebih ngirit. Karena makan pagi dan sore itu Ya. pagi Jadi dan sore hitungannya 300 tuh 10.000 10.000 per hari ya. per hari karena 2 kali makan. 5.000 per Sekali makan. gitu. Jadi itu kan pendaftaran sampai 1 juta lebih gitu. Ya, 1 juta. Takutnya nanti yang lain nih hadir. Nah, Karena itu yang 1 juta lebih memang yang pertama untuk gamis seperti ini. ya, ada seragam ya. Ada seragam. Ini Seragam digunakan gamis. untuk dikir di Dikir malam malam Jumat. Kemudian dikasih jas alma Juga mater jas santri. alma mater, Karena ya. mungkin setiap agenda kegiatan kan harus pakai jas santri loh. Ya, Jadi santri. itu. Ya. Kemudian ada kartu santrinya. Santri. Kemudian nanti ta'aruf awal. Atau berupa perkenalan. Perkenalan lah ta'aruf itu seperti mosnya Mas, kalau ya, di sekolah mas itu. orientasi, ya. Memang hampir 90% itu kembali kepada anak. Jadi kita tidak beli Tidak karena beli. memang sudah termasuk Sediakan, pada ya. pendaftaran Ya. gitu. Jadi kalau memang yang 10%-nya apa sih paling infak gitu. Infak. Infak juga memang Tidak dibatas ya. tidak dibatas tapi ada anggaran memang Minimal. diminimalkan Ya. gitu. Kalau Boleh memang lebih. mau lebih silakan. Itu mungkin nanti aja kalau kita kembalikan ke admin. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan karena mungkin sebentar lagi Oke. kita mau isya. Oke. Saya takut nanti pas adzan kita masih tetap acara. Silakan saya untuk nanti ada yang pertanyaan. Oke, barangkali dari para anggota atau para yang sudah gabung bisa dinyalakan kamera atau mic-nya supaya on. Barangkali ada yang mau ditanyakan seputar Darul Hikmah. Kalau yang mau bertanya, pertama dibuka dulu ininya kameranya on, kemudian mic-nya dulu di on kan, kemudian nanti acungkan tangan aja. Mohon maaf videonya agak putus-putus ya di sini karena ya tadi karena gangguan teknis, jadi wifi-nya atau sinyalnya mati nyambung, jadi agak jelas putus nyambung kayak hubungan kayak hubungan anak remaja sekarang putus nyambung. Oke. Kalau tidak ada yang belum ada yang mau bertanya, barangkali kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Apa saja tadi barusan sudah disinggung, apa saja yang perlu dipersiapkan ketika anak santri mau masuk ke pondok. Kalau memang di dalam segi persiapan nanti yang pertama pakaian memang itu harus siap benar ditata, ada jangan sampai nggak bawa alat pakaian mainnya karena anak di sini juga bisa melakukan futsal, bisa memang lari, senam gitu. Jangan sampai terpaku kepada pakaian muslim gitu sehingga anak tidak bisa main kemana-mana itu. Oleh karena itu saya juga memang mengingatkan karena di pesantren itu tempatnya pembelajaran, jangan sampai anak karena ada larangan gitu. Jadi ada larangan jangan sampai anak itu dibekali alat komunikasi seperti memang jam tangan digital, HP, laptop itu untuk larangan yang harus dibawa gitu ya. Itu nggak boleh kalau memang alat elektronik yang memang seperti gambaran lah kan sekarang sudah sangat canggih dengan jam tangan digitalnya, HP-nya gitu, laptop dan sebagainya. Laptop itu memang kalau nanti ketemu seumpamanya oleh beberapa orang pengurus, maka kami akan bertindak. Mungkin bisa jadi HP tidak kembali, kemudian anak dipanggil orang tuanya ditegur gitu. Bisa jadi yang kemarin pernah ada kejadian ketika anak dirampas tuh langsung dipecahkan. Jadi mohon untuk gambaran untuk semua orang tua yang datang. Tapi kalau mau si anak ini santri mau nelpon orang tuanya gimana kira-kira? Nanti kami para pengurus juga kan banyak dari para pengurus
jajaran para pengurus putra maupun putri itu sangat banyak. Jadi boleh nanti menanyakan atau meminta bantuan pada para pengurus. Jadi para pengurus menyediakan HP yang memang untuk membantu menghubungi orang tuanya itu biasanya. Jadi yang sudah-sudah. Nah untuk anak awaliyah tersendiri, memang saya nanti akan ketemu dengan saya di waktu sore itu memang apa sih gitu kegiatan sore kan kalau ini adik-adiknya yang suka bertanya kepada yang tahu dari yang seniornya atau dari rumahnya gitu yang lain. Kegiatan sore itu insya Allah nanti akan diupload setiap harinya dan itu akan jadikan sebuah apa ya motivasi untuk anak yang pertama dari praktek sholat, hafalan doa. Jadi orang tua bisa mengetahui kegiatan surat-surat pilihan. Kemudian fikihnya saya mengambil dari praktek kitab Sapina. Dan itu menjadikan sebuah awal modal lah. Karena alhamdulillah saya agak 1 tahun sekarang saya yang mendahului menyambut awaliyah yang baru itu sangat anak-anaknya wabil khusus dan orang tuanya sangat antusias. Baik. Jadi sangat termotivasi. Kalau anak si A sudah hafal sekian, ini mah belum. Jadi memang didepankan juga ada akhlak dan alhamdulillah awaliyah yang sekarang luar biasa. Saya bukan dari saya tapi laporan dari orang tuanya yang sudah ada kemajuannya. Baik, untuk sekarang kita coba di absen dulu barangkali siapa saja yang sudah mengikuti meet ini atau menyapa calon santri baru. Pertama dari Alif 127 barangkali sudah on, silakan bisa di on kan dan bisa diperkenalkan lah sedikit ya dari mananya. Iya. Dari Ibu Pila Madika yang sudah on, mana? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ini adik Pila. Tuh. Ibu Damang di rumah. Baik, oke sinyal barangkali sinyalnya udah terganggu ya. Ibu Pila Padika atau nama akunnya Pila Padika. Baik, barangkali yang agak lancar sinyalnya kita ya inilah kendala barangkali jika melakukan pertemuan jarak jauh kadang sinyal suka mengganggu hubungan antara kita begitu. Kalau offline mah yang mengganggu teh paling ya bosen dan lain sebagainya. Nah kalau online mah ini yang mengganggu hubungan kita mah ya cuma sinyal doang sih sebetulnya. Baik, yang lain barangkali yang sinyalnya agak mantap mana bisa di yoga Kardana mana biasa di on kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Tanjung Sari. Oh, dari Tanjung Sari. Alhamdulillah. Sami abdi oge di Tanjung Sari. Tanjung Sari di mana? Puskopat. Oh, di Puskopat, Caket Jatinangor maksudnya. Ya. Oke, silakan ada yang mau di ya. Teman-teman semua. Perkenalkan nama abdi Muhammad Alfijoga Pratama. Oke. Salam kenal. Oke, salam kembali. Silakan. Ada yang mau ditanyakan barangkali Yoga? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atur nuhun Ustaz. Oh iya, oke. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam Ibu Kirana Bunda ya. Santri ti MI Ketib Bapak Sarandadis Lydia Piranala. Ya. Alhamdulillah. Mangga Ibu Manawi aya nu diteruskeun tapi
Enten sange perkenalan we heula Oh, sawentawis oke. Ibu di ketip baginannya. Alhamdulillah wilujeng subi. Ketik mohon nuhun. Oke, di atas kasubinganna di nawatos daftar ulang. Kan mantap banget Bapak Ustaz hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga di Nusanes Manawi. Tadi udah dari ketip, udah dari Tanjung Sari. Alhamdulillah. Masih seputaran Sumedang ya. Assalamualaikum. Oke, dinyalakan itunya, dinyalakan kameranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Sebutkan. buku yang buat MTS itu digabung apa satu-satu? Gimana? Ulangi, mohon. Buku yang buat MTS, buku tulis digabung apa satu-satu? Oh, ya untuk buku tulis itu di satu-satu. Jadi ada pelajaran-pelajarannya, per pelajaran beda buku ya. Jadi kalau MTS mah kira-kira ada 30 ya. 30 pelajaran. Ya. 15 ya, 15 pelajaran. 15 pelajaran kalau MTS mah kira-kira 2 pak lah. Udah siap, 2 pak buku udah siap. Gitu. Jadi ya. Oke. Sebelumnya dari mana ini? Siapa? Upit ya. Upit Tarumi. Salsabila. Iya, oh Salsabila ini ada akunnya Upit ya. Salsabila dari mana? Bekasi. Oh, dari Bekasi. Wah, lu. Alhamdulillah. Selamat bergabung ya, ditunggu pada hari H-nya. Mudah-mudahan bisa betah di sini ya. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka di siapa barusan? Akun Tata Heriana. Maka. Sok dek. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya siapa? Ada siapa? Agi Putra Wijaya. Adiknya Kakak Nurul, A. Siapa? Adiknya Kakak Nurul. Oh, Kakak Nurul. Oh, iya, Mama dua. Oh, alhamdulillah ya. Daftar lagi. Penerus. Dia sekarang masuk ke mana? Ke MTS atau ke dia? MTS. Oh, MTS ya. Oke. Mudah-mudahan betah. Ya, alhamdulillah bisa. Saran kakak nama insya Allah lah ya. Terima kasih lah Mama Ya. Kakak Nurul. Baik. Baik khususnya untuk keluarga Darul Hikmah tuh sangat support ya. Support. Alhamdulillah. Jadi Jadi berkah ya. kegiatan apapun Kakak Nurul. Semoga sehat Ibu Kakak Nurul di rumah. Ya Ibu, memang setiap berdoa khusus untuk orang tua santri, kami selalu menyisipkan doa-doa Ya. khusus untuk keluarga, apalagi sekarang musim COVID. Ya. Mudah-mudahan kasab-kasabnya dipermudah oleh Ya. Allah Subhanahu wa taala dari rezekinya. Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Hatur nuhun kasadayana. Amin. Emas bangga sekali bisa menjadi keluarga dari Darul Hikmah. Amin. 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 Mudah-mudahan Darul Hikmah sukses terus ya, semuanya sehat. Amin Ibu, terima kasih. Oke, Ibu hatur nuhun ya ibunya atas bisa gabung. Makanya salah jengna. Salah jengna barang. Itu perkenalan panginten. Oh, iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita bisa dulu ya dari Bekasi sudah, dari Sumedang, dan rata-rata. Barusan dari Cimalaka. Ya, rata-rata dari Sumedang ya, dari Cimalaka. Barangkali di luar kabupaten yang lain dari Inggris kah atau dari Eropa barangkali tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan nama saya Rainor dari Cianjur. Oke, Cianjur, masya Allah. Cianjurnya Cianjur itu pendaftar yang paling banyak. paling banyak Kalau sekarang tidak ya. salah, Cianjur itu jumlahnya sampai ke 5 ya. 5 Lima yang Ya, 5 ya. Alhamdulillah. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Ya. Alhamdulillah ini semua. Cianjur teh ciri khasnya teh apa ya? Tauco. Tauco ya. Tauco. Maniskan sama berat Cianjur.
Oke. Kelas Silakan mau dipertanyakan atau mau perkenalan silakan. Ya, berapa ada yang ditanyakan? Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abi, panggilan Abi di Cimalaka, Ciberem Wetan. Gimana? Ulangi. Mohon. Oh itu di atas gitu. Nama akun Cucu Nurlaila. Oke. Ciberem Wetan. Oh Ciberem. Dari Ciberem Wetan. Kami Oke. Alhamdulillah dari Ciberem Wetan ya. salam kenal Pak Ustaz. Iya Ibu ahlan wa sahlan selamat datang nih di kebetulan live. Mudah-mudahan anaknya betah saya doakan. Karena memang ujian semua santri itu ada 5 kalau tidak salah. Saya dulu pernah diajarkan oleh seorang guru. Yang pertama ujiannya betah Ibu. Ya. Kalau anak sudah betah mungkin yang kedua ujiannya hilang barang. Ya, pasti itu diuji terus. Yang kemudian kalau sudah mungkin mantap tuh dari segi hilang barang aman gitu dalam segi itu apa. Kemudian yang ketiga tuh sakit, biasanya sakit buduk dalam artian karena tidak bisa dipungkiri semua pesantren juga itu hampir semua gitu. Rata-rata pastilah insya Allah. Karena memang saya doakan nih semua pendaftar yang awal mudah-mudahan betah aja dulu gitu. Betah aja dulu. Memang kami para pengurus siap melayani karena kami itu pelayan sebenarnya. Kami itu pelayan siap melayani adik-adik semuanya gitu. Dari hal apapun mungkin dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Jadi insya Allah adik-adik saya doakan nih yang hadir yang live semua mudah-mudahan betah saja gitu. Kalau nanti sudah betah kami gampang untuk mengajarkan akhlak, adab gitu dan ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi kalau sudah tidak betah gitu memang susah gitu. Itu yang paling pertama. Tapi insya Allah kami jajaran pengurus putra dan putri akan berusaha untuk membetahkan. Oke, kita beri dulu sebentar karena dan nanti setelah kita lanjut lagi ya. Panji. Ada bukan itu? Suka kalian. Ya, alhamdulillah barusan adzan nanti orang lanjut doanya. Untuk yang belum perkenalan atau yang belum absen, silakan untuk bisa di absen dulu sebentar. Kemudian barangkali ada yang masih kebingungan dalam hal pendaftaran atau mau bertanya seputar Darul Hikmah, keadaannya bagaimana. Barusan Ustaz datang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan untuk dinyatakan. Oke. Namanya Abi Jinan Gunawansyah Oke. di Pemulihan. Dari Pemulihan, Masya Allah. Dari Pemulihan dari mana ini? Pemulihannya? Cimasuk 1. Oh, Cimasuk 1. Iya. Banyak ya. Oke, banyak ya. Oh, teh Nina, teh apa sih lah? Nina Sekiana. Nina. Oh iya teh Nina ya. Alhamdulillah. Masih emut. Alhamdulillah teh Nina pointernya. Raina itu terus agaknya. Oh, Oke, wilujeng bergabung ya. Mudah-mudahan ya sabetah ketika reksek di gitu. Maka tim saya sekali dari Cimasuk udah, dari Ciberwetan barusan, dari Bekasi, dari Jatinangor, Tanjungsari dan lain sebagainya sudah absen. Barangkali yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka saya Ryan Alamsyah. Ryan. Oke, dari mana ini? Dari Cianjur. Dari Cianjur, masih dari Cianjur ya. Cianjurnya dari mana ini? Dari Cilaku, Warung Kondang. Dari Cilaku, Warung Kondang. Oke, banyak ya alumni dari sana. Alhamdulillah. Masya Allah sekarang sudah 5 pendaftar. Ya? Mau tanya. Oke. Kalau mau mondok bisa bawa lemari sendiri dari rumah. Oke, ini untuk lemari ya. Sebetulnya di pondok juga disediakan lemari yang nanti kalau dari jauh, misalkan dari jauh repot membawa lemari, nanti bisa beli di pondok. Jadi nggak usah kalau nggak mau repot bawa di rumah ke sini, nanti di pondok juga disediakan untuk membeli di rumah. Jadi ya ada Ryan nggak perlu repot-repot kalau misalkan Abi mah ribet atau rindu misalkan anak lemari milarian itu di pondok pesantren alhamdulillah disediakan lemari. Jadi berbagai macam ukuran dari mulai kecil, sedang dan besar tergantung kebutuhan. Oke. Mau bawa pun nggak apa-apa. Mau bawa pun nggak apa-apa kalau nggak repot. Kayak gitu. Untuk lemari. Oh, terima kasih Pak Ustadz. Oke. Di atas. Assalamualaikum, perkenalkan Kak, nama saya Muhammad Rafi Hoirudin. Muhammad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hoirudin. Oke. Asli. Dari mana ada Rafi? Asli dari Nagrak. Cuman sekolah di Bandung. Oh, dari Nagrak. Oh, ini ya deket ya dari Nagrak. Nagrak buah 2 Pak Ustadz. Hah? Oh, Nagrak buah 2. Mana itu di Nagrak Tanjung Kerta. Nagrak buah 2. Oh, alhamdulillah. Nagrak buah 2 daerah kelas MTS pointernya atau lebih banyak kali ya. Caket SD Nagrak hiji Pak Ustadz. Oke, pada lanjut ke MTS atau MTS mohon pada lanjut ke MTS. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan biasa bergabung di Darul Hikmah, betah di Darul Hikmah, di atas di kasumpingan anak. Alhamdulillah. Ya, barangkali ada yang mau ditanya ya. Mau bertanya, Mangga. Kalau misalnya di sana kalau ada baju kotor sendiri itu dicuci sendiri atau kalau udah dicuciin? Oke. Di sini disediakan kalau misalkan mau mencuci sendiri pun juga untuk melatih kemandirian misalkan. Ya nggak apa-apa cuci sendiri. Tapi kalau misalkan lagi malas atau belum terbiasa mencuci sendiri, di Darul Hikmah disediakan laundry. Jadi nanti orang tua ibu bisa menitipkan uang laundry misalkan khusus nih untuk pembagian uangnya itu untuk jajan misalkan sekian, ini untuk bayar uang makan atau bulanan sekian, nah ini untuk uang laundry. Jadi bila mana anak belum terbiasa mencuci sendiri, alhamdulillah di pesantren Darul Hikmah disediakan laundry santri. Jadi khusus lah begitu. Oke. Ya.
Itu mungkin. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Wilujeng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Oke, Mau waalaikumsalam. bertanya Dari mana ini? Dengan siapa? dengan Jinan. Oke, dengan Ginan, masih dengan Ginan ya. Oke. Mangga. Mau bertanya, Pak, kalau di sana itu di pondoknya udah disediain kasur atau belum? Nah, tadi sama lemari juga, sama lemari, kasur dan apapun peralatan yang dibutuhkan. Bila mana tidak ingin repot membawa dari rumah, di sini disediakan, termasuk selimut, bantal dan lain sebagainya. Insya Allah di sini disediakan. Kasur juga disediakan, tergantung kebutuhan. Ada yang ukuran bersama besar, ada ukuran sendiri perorangan atau individu. Bisa dibelilah di sini, insya Allah disediakan. Jadi tidak usah repot-repot, dibawa di rumah begitu untuk kasur. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Gadis. Saya mau bertanya. Gadis sama siapa? Saya gadis. Enggak. Ulangi, Mon. Nama saya gadis. Nama saya gadis. Saya Oke. mau bertanya, Oke. kalau mencuci sendiri apa gimana ya, Pak? Oke, barusan sudah disinggung ya untuk mencuci. Kalau misalkan belum terbiasa untuk mencuci, ini di pondok, insya Allah disediakan laundry khusus untuk para santri yang memang belum terbiasa mencuci. Nah, begitu. Jadi sudah disediakanlah laundry. Jadi untuk pembiayaannya, bila orang tua boleh menitipkan uang laundry ke petugas atau ke pengurus yang ada, nanti ke pengurus diserahkan ke laundry tersebut sehingga nanti bisa diakumulasikan begitu. Ya sekitar 5.000 lah per kilogram. Per 1 kilogram baju 5.000. Per bulan apa? Itu Pak Ustadz, kalau per bulan apa setiap mencuci gitu? Mau per bulan juga nggak apa-apa. Untuk di stok misalkan ini uang untuk per bulan sekian misalkan nggak apa-apa. Maupun boleh juga untuk per hari misalkan tiap hari nyuci atau tiap kebutuhan nyuci mau berapa banyak, maka segitu harganya begitu. Oke. Iya kalau gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Dari mana? Dengan Hasna dari Cibiru. Dari Cibiru. Oh, Cibiru ya. Dari mana Cibirunya? Permata Biru. Permata Biru. Oh, perumahan. Dekat perumahan ya. Ada perumahannya? Oh, perumahan Permata Biru. Oke, silahkan. Dengan Dewi Dewi ya? Barusan ada Dewi ya? Oh, mau nanya. Oke. Untuk pakaian sehari-hari santri perempuan pakai gamis, rok atau samping? Oke. Ini untuk pakaian yang jadi wajib harus dipakai setiap ada acara itu beda-beda. Nah, dari rincian biaya di sana telah disediakan gamis, jas, kemudian ada kerudungan itu ya, kerudungan, acuk putih dan lain sebagainya. Nah, untuk keseharian biasanya pakai gamis juga gak apa-apa, pakai gamis atau baju koko biasa juga gak apa-apa, pakai jas juga gak apa-apa. Nah, pakai sarung, pakai samping juga gak apa-apa. Namun untuk acara-acara tertentu, semisal ada rapat gabungan atau lagi ngaji gabungan dan lain sebagainya, pokoknya acara-acara gabungan begitu ya, seperti khitbah, muhadharah, debaiyah dan lain sebagainya, biasanya diharuskan memakai baju putih dan kerudung hitam begitu. Nanti setiap acara haul juga itu diwajibkan memakai baju jas alma mater. Nah, untuk keseharian mah ya bebas, yang penting mah menutup aurat begitu. Itu mungkin barangkali. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak Ustadz, saya mau tanya. Oke, Saya Ibu. orang tua Laura dari Bandung. Oke, Ibu mohon mangga. Namanya anu naros. Mohon badan naros upami Iya. eta perkawin kasur sareng lemari kan disediakan di pesantren ya Pak nya. Mohon. Teteh beli atau napi sewa Pak? Ya, barusan udah disinggung untuk lemari, kasur dan lain sebagainya. Pondok pesantren menyediakan untuk menyediakan supaya tidak ribet. Jadi pondok pesantren bekerja sama dengan nanti bekerja sama dengan mebel atau ya yang menyediakan kasur, nanti orang tua bisa membeli di pondok. Begitu. Orang tua bisa membeli di pondok. Gitu. Nanti ada rapat harga. Ya, biasanya kalau tahun kemarin mah harga lemari biasa tuh sekitar 1.300.000-an ya. 1.300.000 harga lemari sedang, lemari kayu. Ada yang itu sareng kasur ataunya Pak? Ente, ada beda-beda tergantung ukuran. Lemari besar sekian, beda-beda. Ada yang harga 700, lemari kecil. Nah, kalau dengan kasur beda lagi harganya gitu. Upami nyanak di bumi ente sawios kan ya Pak nya? Mangga, teu sawios pangitan pami bedanya di bumi. Ini mah supaya meringankan beban aja. Supaya meringankan beban, jadi disediakan di pondok insyaallah. Itu mungkin Ibu barangkali. Mohon atur nuhun Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Bandung ya. Dari Bandung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Dari mana? Dari Nasya, dari Jatinangor. Dari Jatinangor. Iya, alhamdulillah. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Mangga. Ustadz, itu kegiatannya dari bangun tidur apa aja? Oke, sampai tidur lagi. Oke, kita ini ya, kita rincikan tersusun dulu jadwalnya. Pertama, anak-anak dibangunkan itu kalau malam Jumat dari jam 2:30 pagi. Dari jam 2:30 pagi itu sudah bangun kalau malam Jumat. Karena ada dikir kubro namanya. Jadi gabung lah begitu. Kalau hari-hari biasa bangun jam 4, sudah dibangunkan jam 4 pagi. Nah, setelah bangun anak santri semuanya persiapan ke air, ambil wudhu, ataupun yang mau mandi dulu. Pokoknya persiapan subuh lah begitu. Ataupun yang mau tahajud juga dari sebelum itu sudah siap tahajud begitu. Nah, kemudian setelah beres semuanya sudah siap, persiapan sholat subuh berjamaah. Jadi alhamdulillah di sini pesantren Darul Hikmah berjamaah setiap subuh, maghrib, isya digabung antara putra dan putri. Maksudnya satu imam oleh kiai begitu. Namun tepatnya untuk putra di lokasi di aula. Nah, untuk putri di masjid. Jadi ada jarak jauh begitu. Cuman suara terdengar. Nah, kemudian setelah sholat subuh dilanjut dengan baca Yasin, Waqiah, dan Al-Mulk. 3 surat. Setelah itu, setelah beres sekitar jam 5:30, lanjut piket atau roan istilahnya. Bersih-bersih di kamar, bersih-bersih di lingkungan dan sekitarnya. Setelah beres piket, lanjut makan pagi. Itu nanti setiap kabilah memiliki jadwal pengambilan makan. Jadi kan nanti makan tuh disediakan atau beli misting atau kotak nasi lah. Kotak nasi, jadi persantri memiliki kotak nasi masing-masing. Nanti ada petugasnya di kabilah yang atau piket kabilah yang tukang nyatakan nasi lah gitu. Misalkan bagian A, B hari ini membawa nasi begitu. Kemudian hari selanjutnya beda lagi dan seterusnya. Itu sampai jam 7 waktu makan pagi setelah piket. Kemudian karena sekarang masih dalam kondisi daring begitu sekolah, jadi belum efektif semua kelas masuk ke sekolah MTS maupun aliyah. Begitu. Jadi per kelas ada harinya, ada hari yang beda-beda. Misalkan hari Senin kelas 7, Selasa kelas 8, Kamis, Rabu kelas 9 dan seterusnya. 10, 11, 12 itu tidak sama. Jadi tergantung jam 7 itu persiapan sekolah sampai duhur sekolah. Adapun bagaimana yang tidak sekolah? Nah, yang tidak sekolah jam 7 dipakai untuk
dia istirahat sampai jam 8 atau setengah 8. Nah lanjut ngaji jam setengah 8 atau jam 8 ngaji di kabilah, mau ngaji tentang kitab lah atau mau hafalin lah atau mau tadarus di kabilah masing-masing, dikoordinir oleh roisnya masing-masing hingga jam 10-11an. Setelah itu jam 10-11 istirahat, persiapan duhur, ada yang mau rebahan atau gimana lah ya, persiapan duhur atau ke air dan lain sebagainya. Setelah duhur kemudian dipakai untuk yang mencuci. Nah ini waktu istirahat juga. Kalau istilahnya hoilulah begitu ya, hoilulah istilah setelah duhur. Jadi tidur lah begitu ya, istirahat tidur ataupun ya intinya kegiatan bebas lah, kegiatan bebas setelah duhur hingga asar. Sebelum asar sekitar jam setengah 3. Setelah setengah 3, nah ini persiapan lagi ke masjid atau berjamaah, putra maupun putri. Setengah 3 persiapan jamaah, mau mandi, mau ambil air wudhu atau mau apapun, bebas begitu ya, persiapan sholat asar. Kemudian asar jam 3 sudah standby di masjid untuk putra. Nah untuk putri standby di musola untuk berjamaah asar begitu. Setelah sholat asar biasanya sampai jam setengah 4 atau jam 4. Setengah 4 atau jam 4 itu setelah beres berjamaah asar, lanjut piket, bersih-bersih lagi kayak pagi. Kemudian setelah piket atau bersih-bersih bersama, ambil makan lagi sekitar jam 4, setengah 5 ambil makan. Setelah itu ambil makan, ngaji sampai setengah 6, kemudian maghrib, salawatan ngaji bersama, dan sampai isya ngaji jam isya sekitar jam 8, beres jam 8 ngaji sampai jam 10. Jadi begitu rincian kegiatan ya, yang lumayan lah, lumayan. Jam 10 waktunya istirahat. Nah ini ada yang nanya, Ustaz dari Darul Hikmah ngaosna kita benar pakai bahasa Jawa tetapi Sunda. Ini untuk mempermudah pemahaman, jadi di sini dipakai bahasa Sunda. Ya karena ya supaya mudah dipahami lah begitu. Jadi ngaosna bahasa Sunda. Adapun untuk menjelaskan itu tergantung ustadznya. Kalau ustadznya mau menjelaskan bahasa Indonesia juga ada yang pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Yang dikecualikan hanya bahasa Jawa. Margi abdi kitu biasa bahasa Jawa terada bingung. Gitu. Jadi ngaosna ku bahasa Sunda wae gitu. Oke, gitu mungkin. Ngalogatna oge sami ngalogat pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda, ngalogat dan lain sebagainya pakai bahasa Sunda. Dari Wati Wirawati, assalamualaikum. Pak Ustadz biasanya anak HP. Oke, Pak Ustadz tadi sudah disinggung oleh Pak Ustadz tentang ya. Untuk membawa alat elektronik termasuk HP, laptop, tablet dan lain sebagainya, pokoknya elektronik sangat dilarang kecuali jam tangan mungkin. Itu pun yang enggak digital ya, yang ada HP-nya begitu ya. Kalau yang biasa-biasa mah, apalagi jam tangan yang sudah mati, nggak apa-apa dipakai juga untuk kayak. Nah, elektronik khususnya jangan dibawa karena memang ya sangat mengganggu terhadap pembelajaran. Kalau sudah jadi peng-HP mah kan ya di rumah sendiri, di rumah pun sangat terasa lah, ngapalkeun malas, baca Quran malas dan lain sebagainya. Jadi sangat dilarang sekali untuk membawa HP. Adapun kalau ingin menelpon atau WA atau menghubungi orang tua di rumah, bisa menghubungi pengurus yang ada begitu. Assalamualaikum Ustaz, upami rincian biaya dari Siti Fadilah. Oke. Nanti untuk rincian biaya bulanan nanti akan di-share di grup ya Bu. Akan dirinci dari mulai ini untuk apa aja, ini untuk apa aja, ini untuk apa aja. Nanti akan di-share di grup. Jadi supaya Ibu dan Bapak atau adik-adik semuanya bisa mengetahui peruntukan uang untuk apa begitu. Ini untuk uang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ada pulang bulanan nggak? Kalau ada itu berapa hari? Oke. Untuk bulanan, untuk pulang di jadwal. Jadi
di sini sekitar 1 bulan lebih 1 minggu. Itu pun dengan catatan untuk santri baru ya ada ya termasuk untuk santri baru itu dianjurkan atau sangat dianjurkan sekali atau sangat diwajibkan mungkin ya sangat diwajibkan adik-adik waktu selama 40 hari di pesantren tidak boleh ada kontak atau hubungan dengan orang tua di rumah selama 40 hari awal. Dari mulai masuk misalkan tanggal sekian, tanggal 1 misalkan masuk ke pesantren sampai tanggal 40 sampai maaf enggak ada tanggal 40 ya. Maaf 40 hari ke depan tidak dibolehkan pulang. Tidak ada tanggal 40 maaf 40 hari ke depan. Jadi tidak boleh ada kontak. Oke, itu sangat dianjurkan sekali ya. Sebagai riadoh kita, sebagai upaya kita untuk memperbetah di pesantren. Nah, setelah melewati masa 40 hari ini, nah ada waktu pulang 1 bulan 1 kali. Nah, 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih 1 minggu. 1 bulan lebih 1 minggu baru boleh pulang. Misalkan, tapi pulangnya dibatas. Misalkan pulang izin ke Pak Kiai misalkan. Hari Sabtu, maka hari Minggunya sudah standby lagi di pondok. Minggu sore. Nah, jadi nggak bisa lama-lama di rumah. Apakah bisa lama-lama di rumah? Ya bisa. Kapan? Hari sebelum Idul Fitri. Nah, itu adalah waktu yang paling lama. Berapa harinya? 10 hari di rumah. 10 hari di rumah, baru adik-adik bisa pulang begitu. 10 hari di rumah ya, 10 hari di rumah ketika Idul Fitri. Biasanya 5 hari sebelum hari H dan 5 hari setelah hari H. Idul Fitri bulan lama. Itu mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tadi maaf tanggal 40 nggak ada ya? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, assalamualaikum Pak Ya, Ustadz. dari mana? Dengan siapa? Pak, sama Apin dari Tanjung Sari. Oke, dari Tanjung Sari ya, alhamdulillah. Oh, udah ya dari tadi udah. Silakan ya. Apa boleh Pak kalau calon santri mencoba mondok di pesantren? Ya. Mencoba mondok sebelum menjadi santri resmi. Maksudnya pesantren Darul Hikmah. Oke. Jadi mencoba dulu sekarang begitu misalkan sebelum resmi didaftarkan begitu, boleh mencoba dulu. Iya, boleh sekali. Mangga untuk ngalalanya lah ya. Ngalalanya. Ya gimana? Enggak ada. Enggak ada syaratnya. Yang penting mah pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Nanti mau hubungin siapa Pak Ustadz? Nanti ada nomor kontak yang pengurus aja yang sudah yang ada di grup itu kan, admin di grup bisa dihubungi itu aja. Namanya Deni Saifullah. Itu seorang admin. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang bertanya itu dari Mama Sipa. Assalamualaikum Pak Ustadz, upah pembayaran tidak disakalikan antara nampil biasa 2 kali. Nah, untuk pendaftaran jika memberatkan ke orang tua boleh di 2 kalikan, boleh di berapapun kalikan begitu. Kalau misalkan mepet, aduh misalkan, nggak apa-apa kalau mepet. Namun sangat diwajibkan sekali jika ada misalkan itu hanya 1 kali angsuran untuk uang bulanan. Jadi per tanggal 5 ya, per tanggal 5 maksimal sampai tanggal 10. Tanggal 5 sampai tanggal 10 batas maksimal bayaran bulanan. Itu kalau ada harus langsung diserahkan ke petugas. Nah, untuk penyerahannya bila
bagaimana nih caranya pembayaran? Ibu bisa memberi atau mentransferkan nanti ke admin yang udah dicatat Pak admin nomor rekening barangkali. Nah, nanti akan dituliskan nomor rekening. Oke. Tanggal nomor rekening nanti akan dituliskan. Nanti ibu-ibu yang akan melakukan pembayaran bulanan bisa langsung membayar ke nomor rekening yang nanti akan dicatatkan. Bila mana ingin langsung dari titipin kamu barangkali memilih cang. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka ibu serta bapak biasa nyerahkan langsung ke petugas atau ke nomor rekening nanti yang akan disediakan. Begitu. Ini untuk uang makan gitu ya, atau uang bayaran bulanan. Kemudian assalamualaikum dari Kinan ya, dari Kinan lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, hari berpakaian bisa pakai lepis atau pinter. Oke. Nah, karena ini di pesantren, mohon maaf sekali untuk pakaian lepis itu sangat tidak dianjurkan. Bukan diharapkan, tapi sangat tidak dianjurkan. Kecuali kalau di kamar mau tidur, maka eta mah lepis oge bade tidur mah. Cuman upami bade lalu lalang ke masjid, ke mana gitu kali lingkungan pesantren di luar kamar itu sangat tidak dianjurkan memakai lepis gitu. Ya cukup baju celana komprang atau training katun boleh itu mah. Katun training komprang dan ya biasa santri mah tidur, main bola, berenang, mandi, pakai sarung. Setiap hari apapun kegiatannya selalu pakai sarung. Jadi akan terbiasa lah nanti juga di sini ya, insyaallah. Kemudian assalamualaikum Pak Ustadz, maksudnya pengembangan silat. Oke, jadi di pondok pesantren juga ada silat namanya tapak suci. Ya, silat tapak suci. Jadi setelah duhur kalau sekarang mah digembleng pelatihan silat. Jadi untuk jaga-jaga kayak bisa jadi PD itu pengembangan diri jadwal rutin malam Sabtu setelah Isya. Malam Sabtu setelah Isya itu pengembangan diri. Tadi sudah disinggung ada hadro, qasidah, kemudian pidato, kaligrafi dan qiraat atau sholawat latih suara gitu ya. Kemudian ada PD silat, pengembangan diri silat. Nah, nanti kalau teman-teman atau ada semuanya ibu bapak yang memiliki anak yang sudah pernah misalkan silat ataupun gelut peraturan lah gitu ya, gelut peraturan sesuai dengan aturan, maka di sini bisa dikembangkan. Ini untuk silat. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau buat setrikaan disediakan atau bawa dari rumah sendiri? Oke. Untuk setrika dianjurkan, sangat dianjurkan sekali untuk tidak dibawa karena ya mengantisipasi gampang rusak atau kehilangan dan lain sebagainya. Terus gimana mau nyetrika? Ya insya Allah di sini juga disediakan. Kalau mau menyetrika sendiri. Nah, adapun tadi sudah di laundry. Nah, di laundry itu pakai lengkap. Mau langsung pokoknya terima bersih dan rapi dan wangi. Pokoknya kalau mau di laundry terima wangi, bersih dan rapi gitu. Kalaupun mau nyetrika sendiri gak apa-apa. Di sini sudah di pondok juga disediakan setrika umum. Jadi santri bisa menyetrika sendiri. Ustaz dari Ibu Ella ya, Ibu Ella Nurhayati atau Teh Ella ini. Pak Ustaz kalau yang mondok di kamar ya berapa orang per satu kamarnya? Oke. Ini macam-macam ya, macam-macam bentuk kamar atau macam-macam luasnya. Ada yang luasnya kamar luasnya sedang, ada yang luasnya biasa, ada yang luasnya besar. Ada kecil, ada sedang, ada besar. Nah, ukuran kecil, ukuran kamar yang kecil rata-rata atau maksimal menampung 10 sampai 12 santri. Kalau kamar kecil. Kalau kamar besar sedang itu menampung sampai 17 atau 15 santri kamar sedang.
ukuran jumbo atau ukuran besar itu menampung sampai 28 hingga 30-an lebihan santri. Tergantung lemarinya, tapi lemarinya kalau kan beda-beda di pondok sini mah, di Darul Hikmah mah jadi nggak rata gitu, nggak apa-apa lemarinya sama gitu, nggak, tergantung santri yang bawa mau ukuran besar atau kecil. Kalau kebanyakan santri misalkan lemarinya besar misalkan, jadi ya ini nggak ini ya, jadi sangat mengurangi kapasitas di kamarnya tersebut begitu. Jadi yang maksimal yang besar ukuran 30-28 santri menampung. Yang ukuran sedang sampai 15 atau 17 santri. Yang kecil hingga 10 sampai 12 santri begitu. Jadi beda-beda ukuran. Insyaallah. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, upami perkawis bekal dari Ibu Laura Cintia ya. Upami perkawis bekal anak dipastikan ke anak atau nabi dititip ke panitia. Oke. Untuk Waalaikumsalam, untuk peruangan, untuk uang jajan ataupun uang apapun, pokoknya nggak bahas uang. Orang tua merasa khawatir uang nanti hilang gitu, atau terlupakan, tertinggal dan sebagainya. Maka mengantisipasi hal itu, kami ada yang namanya program tahun. Tahun ini adalah untuk menyimpan keuangan para santri di pengurus, baik putra maupun putri. Nanti ibu dan bapak menyetok keuangan anaknya begitu. Misalkan anak A misalkan sebulan dikasih jatah 300 misalkan. Sebulan 300, maka oleh pengurus atau panitia yang mengurus uang tersebut tidak akan memberikan misalkan per hari harus sebulan 300, per hari harus 10.000 atau 15.000, maka panitia tidak akan memberikan ke anak lebih dari itu, kecuali kalau sudah diberikan izin oleh orang tuanya. Jadi tema orang tua dan penguruslah yang berhubungan kalau masalah uang jika ingin aman begitu, karena memang sekarang sudah diwajibkan seluruh santri menitipkan uangnya di pengurus gitu, dengan nama program tahun. Jadi ibu dan bapak boleh menentukan sekian yang harus digunakan oleh anak santri misalkan begitu. Itu untuk keuangan, uang jajan dan sebagainya. Jadi ada lah dari pengurus insyaallah. Kemudian dari siapa itu? Dari udah ya tadi perubahan dari Laura Cynthia. Kemudian dari Kirana Bunda 14. Assalamualaikum Ustaz, kalau bawa baju berapa setel? Oke, seminimalnya saja, seperlunya saja. Begitu. Jangan sampai ya yang tidak perlu, seperti misalkan yang jarang terpakai itu biasanya lepis, baju-baju yang kalau anak sekarang mah yang ada tangkorak dan lain sebagainya, itu jangan sangat jangan dipakai begitu kalau di pesantren mah. Nah, untuk baju-baju seperti itu jangan dibawalah, cukup sarung berapa setel, misalkan secukupnya 3 setel, kemudian baju koko 2 setel, misalkan kaos 3 setel, dan pakaian dalam misalkan 4 atau 3 setel. Itulah secukupnya saja, secukupnya saja. Jangan berlebihan, terus begitu. Nanti kalau Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Kalau baju MTS-nya itu bawa dari rumah atau beli di pesantren? Oke, untuk baju sekolah itu udah di dalam rinciannya sudah termasuk dalam rincian peruangan itu sudah termasuk ke seragam. Jadi seragam putih atau seragam sekolah baik di MTS maupun di madrasah ya, itu sudah di sini sudah disediakan. Jadi sudah masuk ke biaya pendaftaran itu untuk seragam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal dari Purwakarta. Ya, bagaimana dengan siapa? Dengan Muhammad Akmal. Oh, Muhammad di Purwakarta. Dari Purwakarta, masya Allah. Alhamdulillah dari Purwakarta.
Faisal Jaidan. Oh, Faisal Jaidan. Adanya Faisal Jaidan. Oh, alhamdulillah. Faisal Jaidan. Mohon mangga aya taros kita tetapi Satu nuna. oke, alhamdulillahnya mudah-mudahan biasa sasaran dia sasaran raka ada Faisal ya. Alhamdulillah Purwakarta. Amin, Pak. Oke. Ini dari Siti Fadilah ya, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustad, pribadi naroskeun. Mohon. Di orang tuana Devia di Ranca Ekek. Dari Ranca Ekek. Ade mohon. Ade nos perkawis kasur sarang lemari. Ya, meser atau disediakan di Ponpes. Oke. Keke kasur. Mohon sarang jadwal ngalongok murang kalina bebas atau di jadwal. Oke. Pak Ustad. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk lemari dan tadi juga kasur itu disediakan di pesantren. Jadi ibu dan bapak tidak perlu membeli atau membawa di rumah. Nanti di pesantren disediakan. Jadi ibu dan bapak membeli di pesantren. Nah, membelinya di pesantren. Ya sederhananya begini. Kalau ibu dan bapak tidak mau repot-repot beli di rumah karena pertama mungkin jauh terus ribet dan sebagainya, maka belinya di pesantren. Sama aja sama mebel di sana dengan mebel di rumah ya, sama dengan mebel di pesantren. Karena kami sudah bekerja sama dengan mebel terdekat sehingga ibu dan bapak bisa bisa membelilah langsung di pesantren begitu. Oke, itu mungkin barangkali seputar lemari dan pesantren. Jadi belinya di sini saja begitu. Belinya di sini dengan harga sesuai ukuran. Nah, dengan harga sesuai ukuran. Nanti dikondisikan aja. Ini kebutuhannya misalkan lemari yang besar, maka ya harganya juga cukup lumayan. Kemudian ada juga lemari yang kecil, harganya juga ya ini mah biasalah standar begitu. Bermacam-macam model, ada lemari kayu, ada lemari XL dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu untuk lemari dan kasur tadi. Jadi boleh membeli di pesantren. Adapun nggak mau beli di pesantren ya nggak apa-apa. Mau bawa juga di rumah nggak apa-apa. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyain soal seragam. Kan itu udah ada rinciannya. Kalau misalkan anaknya gendut, itu nambah biaya apa enggak ya? Oke, untuk biaya pokoknya seragam berbagai ukuran Bu. Jadi mau M atau L atau XL atau double XL itu tidak menambah atau mengurangi pembiayaan. Jadi harga sekian itu ya sudah siap dipakai pokoknya. Intinya siap dipakai mau ukuran bagaimanapun. Jadi tidak mengurangi. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kemudian ini ada yang bertanya lagi dari Siti Fadilah. Assalamualaikum Ustadz, kalau Santi boleh bawa ATM sendiri ya kalau misalkan tidak ingin atau punya tidak takut hilang. Kalau tidak takut hilang ya nggak apa-apa bawa ATM sendiri juga. Tapi sangat dianjurkan sekali untuk tidak bawa karena di sini sudah disediakan dari para pengurus juga khususnya dari bagian keuangan dan admin tentang keuangan nanti akan dikasihkan nomor rekening sehingga orang tua akan berhubungan langsung dengan admin atau pengurus keuangan untuk menguruskan keuangannya. Jadi anak-anak atau adik-adik semuanya tidak berurusan dengan uang. Cukup untuk uang jajan saja. Dianjurkan seperti itu. Begitu untuk ATM. Jadi ya dianjurkan jangan dibawa ya. Nanti juga insya Allah disediakan di sini. Kemudian Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya lagi. Iya, mangga. Kalau kitab itu disediain atau enggak gitu? Atau bawa dari rumah gitu? Kitab atau Qurannya. Oke. Nah, untuk kitab itu kan sudah ada rinciannya. Sudah ada rincian itu kitab ada 3 ya, kita 5. Ada 5 kitab ya. Untuk yang sudah misalkan sudah punya
ya berarti punyanya dua begitu, yang sudah beli ataupun yang di rumah misalkan sudah punya. Tapi kalau untuk Quran ini mau bawa juga nggak apa-apa, tapi dianjurkan untuk bawa Quran sendiri supaya nanti ngahanca atau tadarusnya tegaduh hancanya. Nah, kemudian itu untuk kitab ya, untuk kitab di sini sudah disediakan, jadi nggak perlu bawa di rumah untuk kitab. Nah, untuk Quran itu beda lagi, bisa dibawa di rumah untuk hancah. Itu untuk Quran dan kitab. Kemudian dari Dadan Hermawan ya, untuk seragam MTS yang dibeli atau dibekal dari rumah apa aja ya Pak? Oke. Untuk seragam MTS yang dibeli, seragam MTS seluruhnya sebetulnya di sini sudah disediakan, pokoknya yang sudah disediakan di koperasi. Yang tidak ada di rincian gitu, yang tidak ada di rincian misalkan mau sudah ada di semuanya, sudah di rincian ya, termasuk seragam olahraga, terus seragam baju seharian putih biru atau putih dan lain sebagainya. Kecuali mungkin seragam pramuka ya yang belum di sini, yang tidak dirincikan. Ya, seragam pramuka yang tidak dirincikan di sana boleh bawa di rumah juga nggak apa-apa. Nah, di sini juga di koperasi juga disediakan, di pesantren disediakan, jadi ibu dan bapak bisa membeli keperluan yang tidak ada dalam rincian untuk membeli di koperasi untuk seragam. Oke. Kemudian itu mungkin untuk seragam. Kemudian dari Upit Tarmini. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz, bisa masak mie sendiri nggak di dapur sewaktu-waktu kalau malam lapar? Oke. Kalau ini ada batasan ya, dibedakan antara putra dan putri. Kalau di putra itu ada kantin untuk putra atau umum. Nah, untuk putra masak kapanpun selama belum jadwal istirahat, misalkan jam 10:30 anak harus sudah istirahat. Maka jam 10, jam 8:30 misalkan lapar, maka boleh memasak mie di kantin. Itu untuk putra. Jadi bolehlah ya disediakan dapur atau di kantin ada dapur untuk memasak. Adapun putri juga sama, karena tempat masak ibu-ibu dapur atau ibu-ibu masak itu lokasinya di Pondok Putri, jadi gampang untuk putri mah. Kalau putri mah ya dekat dapur bae ka itu masak, kayak dibimbing ku nu ageng atawa ku senior di dinya pengurus. Nah gitu. Bila mana misalkan malam-malam lapar misalkan, maka nanti dibimbing atau diajak ke dapur untuk masak begitu. Untuk masak. Selanjutnya ada dari Rabiul Khairuddin. Assalamualaikum, maaf Pak Ustadz, untuk masalah perlengkapan pakaian pada saat masuk pondok yang harus dibawa harus berapa setel untuk laki-laki. Nah, untuk laki-laki tadi sudah disinggung bahwa seperlunya saja. Ya contoh misalkan kalau mau dirincikan mah, pertama sarung cukup 3 setel sarung. Kalau lebih pun ya nggak apa-apa, cuman ini untuk mengirit saja supaya tidak boros atau tidak banyak yang hilang gitu ya, untuk mengantisipasi hilang dan untuk mengantisipasi terlalu banyak barang, maka terlalu banyak yang harus kita jaga begitu. Terlalu banyak barang seperti segala dibawa misalkan, maka segala itu pun yang harus kita jaga begitu. Dan jadi untuk mengantisipasi hal itu, maka bawalah seperlunya sarung 3 setel misalkan. Hitam juga harus dibawa. Bukan wajib ya. Dianjurkan lah ya, kita mau poletan, mau polos juga gak apa-apa, yang penting warna hitam. Kemudian selanjutnya baju putih, kemudian ya secukupnya aja juga baju koko tuh, seperti kemeja misalkan butuh 3 setel misalkan, dan lain sebagainya. Kaos juga misalkan butuh 3 setel atau 5 terlalu banyak, kira-kira 2 atau 3 lah ya untuk kaos. Jadi kolor dan lain sebagainya, celana dalam, peci dan lain sebagainya itu sangat diminimalisir sekali. Apalagi bagi adik-adik yang baru begitu.
Jadi sangat rawan sekali karena memang belum terbiasa dan ya pokoknya serba belum terbiasa lah begitu ya kalau ada yang baru mondok tuh. Jadi segala apapun harus diminimalisir lah, seperlunya saja. Kemudian selanjutnya dari Raffi Khairuddin, Assalamualaikum, maaf Pak Ustaz. Oh itu udah ya dari. Oke, untuk lanjut untuk dari Cucu Nurela ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, upami perkawis itu yang di bawah Ibu Cucu Nurela. Oke. Pak Ustaz, upami perkawis mam rencang nasina gertos-gertos teu setiap ditenang. Oh iya jelas Ibu. Upami rencang nasina misalkan tempe salami 3 tahun tempe terus kita bakal geus penyakit TTP. Upami salami 3 tahun terus tempe. Maka pilih bosan gitu. Maka kadang-kadang atau ya lah kali-kali ada juga dari apalagi kalau jadi ganti-ganti ya per harinya. Enggak mesti harus tempe tahu. 4 pokoknya terjamin 4 sehat 5 sempurna. Nah, apalagi kalau acara-acara besar yang paling ditunggu-tunggu saat itu ketika acara Idul Adha. Kan banyak yang mau sembelih di sini nitip kurban. Jadi masa-masa bahagia para santri adalah ketika Idul Adha. Jadi para santri bisa makan enak pokoknya daging kurban. 1 minggu bahkan bisa menikmati daging kurban. Masya Allah kan luar biasa. Oke, kita RO dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Ibu. Bisa nitip itu ke Eka didinya Pak Ustadz. Bisa nitip akikah enggak? Oke Ibu, maka biasa untuk akikah juga boleh dititipkan nanti berurusan langsung dengan misalnya langsung ditanyakan ke admin. Nanti ada bagian-bagian khusus termasuk Ustaz Anatang juga mengurus tentang ekah maupun kurban begitu. Jadi sangat bahkan apa kiai juga sangat menganjurkan untuk ekah di pesantren karena mengapa? Pertama barokah sekali dimakan oleh orang-orang yang soleh insyaallah dan juga insyaallah terpercaya lah insyaallah. Jadi untuk ekah maka sangat bagus sekali lah, sangat banyak fadilah ketika ekah di pesantren insyaallah. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Alif Rizky Ramdhani. Oke, dari mana ini? Citunggul Buah 2. Oke, dari Citunggul Buah 2 ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan maka. Badin Roslin Pak Ustad. Maka. Kami gugah bobo digugahkan atanapi gugahnya lira. Oke, kakek gugah bobo pakainya. Upam misalkan ada yang misalkan tos terbiasa bangun tabung 3 misalkan, maka tidak perlu dibangunkan atau tabung 4 misalkan terbiasa bangun. Nah, adapun wajib untuk bangun itu jam 4 pagi. Wajib untuk bangun jam 4 pagi. Karena wajib maka nanti dibangunkannya jam 4 untuk persiapan. Ya biasalah dibangunkan jam 4 dikasih 5 menit untuk lulungu. Nah, dikasih 5 menit untuk lulungu menyengharkan lah gitu ya. Karena tidak bisa langsung begitu bangun langsung cair langsung wudu dan langsung mandi. Tidak bisa, harus menyeterilkan dulu pikiran. Kita 5 menit lah ya. Gitu. Nanti dibangunkan insyaallah dibangunkan jam 4. Oke. Makasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut aja ke Assalamualaikum Pak Ustadz, kami perkawis dari Laura Setia ya tadi. Perkawis mau kena kedah warna putih antara nabi tasawuf dan warna oge. Oke. Nah, supaya ini mah ya kalau ada warna putih. Kalau ada lebih baik warna putih karena nanti juga akan dipakai ketika dzikir kubro di malam Jumat. Jadi seluruh santri harus wajib berpakaian putih. Nah ini untuk ada tambahan untuk
tambahan untuk MTS adalah kerudung, sepatu, tas itu bawa sendiri. Nah, seragam pramuka tadi bisa pesan dulu terlebih dahulu pesan. Misalkan abdi pesan acu pramuka ukuran misalkan, maka biasa dipesan. Tapi kalau sudah ada mah di kompeten, misalkan ukuran yang sudah cocok dan sudah pas, ya apa, insya Allah. Nah, ada tadi kerudung, tas dan sepatu itu bawa sendiri dari rumah. Itu untuk untuk pakaian ya dari siswa MTS maupun aliyah. Nah tadi untuk warna putih ya boleh, sangat dianjurkan warna putih. Kalau tidak ada bagaimana? Ya kalau tidak ada nggak apa-apa, warna apapun juga. Kalau tidak ada ya kalau ada ya lebih baik pakai baju putih mukena putih. Oke, selanjutnya dari Debia Alia. Assalamualaikum Ustaz, jadwal ngalongok. Oke, jadwal ngalongok itu dari tidak dibebaskan ya Pak, Ibu maaf, Ibu Devi Alia ya, tidak dibebaskan jadwal ngalongok. Jadi untuk santri baru yang terhitung 40 hari awal ya, dari tanggal 1 sampai bukan tanggal dari 1 sampai 40 hari awal pokoknya tidak ada kontak, dianjurkan tidak ada kontak sama orang tua. Nah maka mau ngalongok mau ini juga jangan, nanti setelah lewat 40 hari baru boleh ngalongok, mau per minggu. Nah mau per minggu 1 kali juga nggak apa-apa, tiap hari Minggu jadwal ngalongok atau jadwal berkunjung orang tua. Kalau hari-hari lain bagaimana? Sangat tidak dianjurkan. Mengapa? Karena pada hari-hari lain, Senin, Selasa sampai Sabtu, itu jadwal sangat efektif. Pagi-pagi khususnya. Ada yang sekolah, ada yang ngaji dan lain sebagainya. Nah, kalau minggu mah itu free. Maksud free itu jadi tidak ada yang sekolah lah. Tidak terganggu jadwal ke sekolah kalau hari Minggu. Jadi sangat dianjurkan sekali Bapak Ibu yang mau melongok setiap minggu. Nah, itu pun dengan catatan sudah melewati masa 40 hari. Jadi tiap hari Minggu. Kalau gimana aturannya per tiap hari Minggu atau bagaimana? Nah, aturan ngalakunya tidak per hari Minggu. Jadi wajib Minggu kedah ngalongok tidak diwajibkan lah tiap minggu kedah ngalongok. Itu mah kalau ibu dan bapak mau melongok, nah maka harinya hari Minggu. Nah anjuran dari kami sangat dianjurkan sekali anak santri untuk jarang dilongok. Karena mengapa? Karena euforianya akan beda lagi dari suasana ketika dilongok orang tua nanti hoyong uwi lah, ingat ke rumah lah ketika bertemu dengan orang tua nanti. Jadi hoyong uwi gitu, pamit akhirnya misalkan sering dilongok. Dianjurkan bisa supaya jarang lah dilongok begitu. Tapi kecuali kalau ada keperluan mendadak atau penting. Itu untuk ngalongok ya. Baik, kita lanjut. Rayyan Alamsyah. Assalamualaikum Ustaz. Oke, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu mana lagi? Mamah Paisa. Oh. Ade maro saurna teh upami sakabilah sareng anak tiasa teu permulaan. Oke. Untuk kabilah maka itu mah sadayana oge pesan heula pesan heula abdi mah hoyong sareng anu misalkan nanti insyaallah dikondisikan setelah daftar ulang, tapi setelah daftar ulang ya mudah-mudahan we teu acan penuh gitu. Misalkan hoyong pesan maka diayeuna keneh ibu hoyong pesan misalkan sareng maka biasa dikondisikan gitu. Nanti dikondisikan. Sekarang ieu perkawis kopaya sareng teh polosnya anya. Mohon itu mah hitam polos bagi itu mah kayak acara-acara tertentu. Hitam polos. Adapun keseharian mah bebas lah seperti abdi ya nyarina kopea hoe. Mohon itu. Ternuhun Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari Rayyan Alamsyah. Assalamualaikum Ustaz, kalau mengaji berapa waktu? Nah, untuk jadwal mengaji pertama ngaji kitab kuning ya. Kitab kuning pertama dari mulai jam sore.
setelah asar. Setelah asar, setelah asar jam 4 ngaji, ya. Setelah beres berjamaah, setelah beres piket bersama dan sebagainya, sekitar jam 4:30 mulai pengajian kitab sampai jam 5:30 biasanya. Nah, kalau malam dilanjut lagi malam nanti setelah isya. Karena setelah isya, setelah berjamaah isya sekitar jam 7:30 dilanjut pengabsenan, pengontrolan anak-anak santri oleh pengurus sampai jam 8. Lanjutlah setelah jam 8 anak-anak santri persiapan ngaji di tempatnya masing-masing sesuai kelas atau marhalahnya masing-masing sampai jam 10 maksimal atau jam 10:30 kalau kuliah. Begitu untuk jadwal ngaji. Jadi sore dan malam untuk pengajian kitab. Adapun setelah maghrib dipakai sholawatan atau mengaji atau membaca sholawat munjiat dan nariyah gitu untuk setelah maghrib jamaah membaca sholawat berjamaah nariyah dan munjiat dan nariyah begitu. Nah setelah subuh tadi baca awalnya yasin dan al-mulk itu untuk jadwal pondok. Nah, adapun di kabilah, di kamarnya masing-masing itu punya jadwal sendiri. Misalkan kabilah kamar A, misalkan kamar A biasa ngaji jam, misalkan karena banyak santri yang karena sekolahnya di jadwal begitu. Jadi santri yang kebetulan tidak sekolah, jadi ada santri mengaji di kamar dipimpin oleh kabilahnya atau roisnya. Jadi dipimpin oleh roisnya begitu untuk ngaji. Nah itu. Oke, barangkali itu untuk jadwal ngaji ya dari sudah dijelaskan. Kemudian dari Ibu Kirana Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz, untuk pembayaran mulai kapan bisa langsung ke pondok? Oke. Untuk pembayaran di grup sudah ini kan ya sudah diberikan tahu tanggal 5 April. Tanggal 5 April itu mulai bayar. Nah, sudah bisa mulai mencicil. Bagaimana, apakah saya harus ke pondok atau transfer? Ya, nanti juga disediakan untuk transfer, jadi lebih efisien lah gitu ya. Jadi transfer aja, boleh bisa mengatur dari tanggal 5. Nanti lebih jelasnya untuk masalah peruangan atau pembayaran nanti dijelaskan lebih rinci lagi di grup untuk gimana. Nah, ini mah sebagai garis besar saja untuk pembayaran sampai dia dimulai tanggal 5 sudah mulai bisa dicicil. Bisa langsung ke pondok, nanti ke pondoknya setelah daftar ulang. Nanti juga ada pengumuman yang boleh kapan anak santri masuk ke pondoknya. Begitu. Kalau pembayaran dari awal aja, sekarang juga sudah bisa dari tanggal 5 maksudnya. Oke, mungkin Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz. Dengan siapa? Dari mana? Maaf. Nasya dari Jatinangor. Oh, Rasya dari Jatinangor. Oke, mangga. Ustaz ada tahfiz kan? Oke, untuk tahfiz ada. Untuk tahfiz ada. Jadi namun itu tidak jadi tidak jadi pokok begitu. Itu kalau misalkan jadi tidak diwajibkan anak santri seluruhnya, misalkan kalau ini mah nggak mau tahfidz maunya ke hafalan kitab apa. Nah jadi kalau mau tahfidz pun itu namanya pengembangan diri tahfidz Quran begitu. Jadi nanti ada bisa dibimbing langsung khusus begitu, khusus privat begitu ya, privat langsung dengan pembimbingnya untuk tahfidz begitu. Karena mengapa? Karena di sini sangat diutamakan hafalan kitab kuning begitu. Tahfidz pun yang banyak sekarang yang sudah menghafal, yang sedang menghafal begitu. Jadi ada yang mau menghafal Quran yang bisa, insyaallah.
dibimbing. Itu mungkin. Kemudian oke, dari Atala Zuham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, masalah nyuci gimana? Tadi sudah disinggung, untuk nyuci disediakan laundry. Kalau misalkan adanya atau anaknya belum terbiasa atau belum mandiri, maka bisalah dititipkan ke laundry. Ada laundry pesantren. Bisa. Kalau mau nyuci, ya maka pentingnya untuk melatih kemandirian. Waktunya kapan? Tergantung. Nah, tadi kan sudah dijelaskan waktu-waktu istirahat. Jadi di luar jadwal kegiatan pesantren, anak-anak santri dipakai untuk mencuci, dipakai untuk mandi, dipakai untuk makan-makan dan lain sebagainya. Itu di luar jadwal kegiatan begitu untuk mencuci. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, upami tasbih kumaha Pak Ustadz? Bagaimana? Tasbih. Oke, tasbih ya. Itu mah maka badai nyadira, maka badai apa? Badai di sini juga di Kompontren atau di warung di kantin juga disediakan tasbih. Mau digital ataupun mau apa? Mau manual atau mau biasa lah tinggal pencet begitu ya. Ada insyaallah disediakan juga di sini untuk tasbih. Teman Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Ini dari pertanyaan selanjutnya dari Devia Alia ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Lebet sekolah mulai tanggal sabaraha? Wah, nanti ini untuk kebijakan untuk masuk sekolah nanti ada informasi lebih lanjut atau ada informasi lanjutan. Nunggu aja lah ya. Nunggu aja nanti karena menunggu kebijakan dari pemerintah kalau masuk sekolah. Kalaupun masuk pesantren juga, kalau mau masuk pesantren itu sudah bisa dari bulan Juli sana lah ya. Sudah bisa masuk ke pesantren dari bulan Juli. Juli, Agustus lah. Juli Agustus sudah bisa masuk ke pesantren. Nah, untuk sekolah mah masuk sekolah belum ada ketentuan ya. Masuk sekolah sekitar Juli lah gitu. Sekitar Julian. Oke, kemudian dari Dewi Susilawati, Pak, sepatu sekolahnya warna hitam enggak atau bebas? Oke, untuk sepatu sekolah dianjurkan warna hitam ya, karena untuk upacara kan biasanya pakai hitam. Jadi supaya tidak terlalu banyak koleksi sepatu, jadi dianjurkan warna hitam karena nanti dipakai untuk acara khusus upacara sekolah. Kemudian gimana kalau nggak punya atau mau pakai warna yang lain? Yang lain, yang warna-warna lain gitu, warna-warni naik dan sebagainya, boleh, nggak apa-apa itu, yang warna bebas pun nggak apa-apa. Cuman konsekuensinya ya nanti pas hari Senin atau hari upacara bendera ketika sudah boleh masuk, itu sangat dianjurkan pakai baju hitam. Sepatu hitam. Selanjutnya dari Siti Fadilah ya. Assalamualaikum Ustadz, Pame perkawis UI bulanan biasa ditabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, upami perkawis UI bulanan biasa ditabung bulan ieu mah abdi mah ya keur kumpul. Itu tidak bisa. Aturannya begini. Jadi per bulan tuh hanya 2 hari, Sabtu sampai Minggu. Nah, adapun misalkan bulan ini saya nggak mau pulang, ya nggak jadi masalah karena itu mah sunat hukumnya. Pulang pun nggak apa-apa, nggak pulang pun juga nggak apa-apa begitu. Lebih baik ya jangan pulang lah, jangan sering pulang begitu. Kalaupun misalkan begini, belum waktunya boleh pulang, tapi ini karena ada acara misalkan mendadak atau ada yang meninggal atau ada acara hajatan, maka itu mah dibolehkan untuk pulang. Kalau acaranya mendadak. Tapi kalau di luar itu sangat tidak boleh untuk pulang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nepangkeun Yusuf
Orang tuanya Muhammad Rainer yang di Cianjur. Cianjur, mohon Bapak Manawi. Mohon. Itu Maret pami kegiatan KBM di MTS eta 5 hari atau genep hari dina waktu normal gitu nya ayeuna mah menuju pandemi gitu. Nah, waktu normal kegiatan KBM-na 5 hari waktu belajar tapi 6 hari waktu belajar. Oke. Upami waktu normal mah waktu normalnya dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu yaitu waktu normal 6 hari. 6 hari waktu normal biasa jam 7 sampai sore itu mah kalau normal mah sampai jam 3 atau jam 2 lah. Jam 2. Itu kalau waktu normal. Kalaupun waktu sekarang pandemi ya tadi di jadwal gitu. Ada yang 2 hari per kelas. 2 hari per kelas. Kelas 7 2, kelas 8 2, kelas 9 2. Sama kelas 10 11 12 juga sama. Itu mungkin untuk waktu sekolah. Ya, turun nuhun. Sami-sami Pak. Pak Cecep. Ya, Pak Cecep Bawan ada hadir ya. Seorang alumni ya. Bagaimana Pak Cecep banget ya tadi on-screen kameranya Pak Cecep Bawan. Sebelum itu sambil menunggu ini ada satu pertanyaan kembali dari Ginan ya Mas Ginan. Pak Cecep, menawi Pak Cecep silakan di on air, di on kamera tentunya. Di Hawal, maksudnya di pesantren ada Hawal itu setiap tanggal 10 Syawal. Tanggal 10 Syawal itu hawalan ya Alhamdulillah pendiri pesantren dan juga milad pesantren yaitu tanggal 10 Syawal. Milad atau hawalnya. Ini ada Agung Heri juga, alhamdulillah sudah bergabung ya, sudah banyak ya, sudah 32 orang bergabung bersama kita. Maka Agung kita panggil saja, bisa dipanggil, bisa datang, bisa on air, bisa on kamera. Mang Agung Heri, silakan barangkali bisa memperkenalkan ini beliau. Mang Agung adalah seorang alumni ya, yang sudah lama di pesantren sekitar 7 tahunan, gitu ya. Pesantren beliau adalah asli orang Lampung. Wah, nyebrang bari ka Pondok Kadieuna oge. Kudu kedah naik kapal, mentas laut, mentas laut, leuweung gunung, Mang Agung dari Lampung, wah jauh sekali ya. Alhamdulillah beliau sudah mukim di daerahnya di Jakarta, sudah bersama dengan keluarganya di Jakarta. Barangkali Mang Agung biasa masih kesan atau pesan-pesan ada santri yang mau mondok. Pak Cecep mungkin ini banyak ya dari para alumni juga para senior saya di sini sudah mengikuti meet termasuk guru-guru kita semua, Bapak Kepala alhamdulillah mengikuti meet ini, memantau alhamdulillah para santri, calon-calon santri banyak yang responsif terhadap acara kami walaupun tidak ada sanksi bagi yang tidak ikut, tapi alhamdulillah ini cuma untuk cuma kami untuk mengetahui sebagaimana antusiaskah para orang tua santri dan juga santrinya memondokkan adik-adik atau anak-anaknya ke pesantren. Barangkali dari ini ada sambutan atau sepatah dua patah kata. Jam berapa sekarang? Oke, karena sudah jam 20.17 barangkali dari Bapak Kepala MTS ataupun Wakasek dari Madrasah Aliyah barangkali ada sepatah dua patah kata sambutan bagi para calon siswanya, karena ini ya kebanyakan dari Madrasah Aliyah juga kebanyakan juga rata lah gitu ya, dari MTS maupun SMA. Alhamdulillah sangat antusias. Alhamdulillah. Barangkali sebelum ditutup mau ada sambutan dari guru atau kepala kasek dari MA ataupun dari Bapak Kepala MTS barangkali.
Jika tidak, mungkin karena waktunya sudah habis ya. Ya, ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf. Jadi kesimpulannya, Bang Internya, kesimpulannya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan Ibu dan Bapak dan adik-adik semua yang akan menempuh pesantren bisa menemukan kesan baru di situasi atau suasana yang baru. Intinya itu. Jadi apapun persiapannya, bagaimanapun persiapannya dan ya apapun itu kondisinya sangat dikondisionalkan. Baik itu anggaran lah atau persiapan akomodasi dan lain sebagainya sangat dikondisionalkan, disesuaikan begitu. Yang tidak perlu dibawa ya jangan dibawa, atau yang tidak manfaat sekiranya untuk dibawa ya jangan dibawa. Namun untuk hal mengurangi atau mengefisiensikan kondisi anak karena pertama kali menyesuaikan diri atau pertama kali mengenal kondisi baru begitu. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya mengenai administrasi ataupun apapun pertanyaannya nanti akan disosialisasikan kembali di kegiatan atau acara yang sama di waktu yang berbeda, insya Allah. Mudah-mudahan kita selamanya sehat, mudah-mudahan kita selamanya dalam bimbingan Allah, dan mudah-mudahan rezeki serta umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.